Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 anggota. Yang pertama ada saya Budi Jinatul Ilham, yang kedua ada Hajarul Aswad, yang ketiga ada Rizky Amirullah dengan judul presentasi Carba Mazepin. Oke, langsung saja untuk pemateri pertama saya sendiri. Untuk definisinya, carbamazepin adalah obat anti-epilepsi yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis kejang, kecuali paracetamol. Obat ini juga efektif dalam mengatasi neuralgia trigeminal dan digunakan sebagai profilaksis pada gangguan bipolar. Carbamazepin bekerja dengan menstabilkan membran saraf yang terlalu aktif dengan memodulasi saluran natrium sehingga mengurangi eksitabilitas neuron. Carbamazepin juga digunakan dalam pengelolaan nyeri neuropatik diabetik. Sebuah artikel membahas efikasi dan tolerabilitas carbamazepin untuk nyeri neuropatik diabetik menunjukkan bahwa obat ini dapat menjadi pilihan terapi yang efektif. Untuk farmakokinetiknya, carbamazepin diserap secara perlahan melalui saluran cerna setelah pemberian oral. Kadar puncak dalam darah biasanya tercapai dalam 6-8 jam setelah dikonsumsi. Carbamazepin didistribusikan secara luas di dalam tubuh dengan mengikat protein plasma sekitar 70-80%. Untuk metabolisme utama terjadi di hati melalui enzim CYP3A4 yang menghasilkan metabolit aktif carbamazepin dan epoxid yang juga berkontribusi terhadap efek farmakologis dan toksisitasnya. Eliminasi carbamazepin terjadi melalui urin dengan waktu paruh sekitar 25-65 jam, tetapi bisa lebih pendek setelah penggunaan jangka panjang karena autoinduksi metabolisme. Untuk farmakodinamiknya, carbamazepin bekerja dengan menghambat saluran natrium di neuron sehingga mencegah pelepasan impuls listrik berlebihan yang menyebabkan kejang atau nyeri saraf. Selain itu, carbamazepin juga memodulasi sistem neurotransmitter seperti GABA dan glutamat yang berperan dalam pengaturan suasana hati dan eksitasi saraf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rizky Amirullah. Baik, yang selanjutnya itu ada penetapan kadar. Carbamazepin memiliki kisaran terapeutik sempit 4-12 mg. Pemeriksaan kadar dalam darah sangat penting. Metode yang sering digunakan dalam penetapan kadar carbamazepin adalah yang pertama itu ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Metode ini akurat dengan sensitivitas tinggi. Yang kedua itu ada immunoassay atau metode yang lebih cepat namun bisa kurang spesifik. Jika kadar dalam darah terlalu rendah, obat tidak efektif. Sebaliknya, jika terlalu tinggi, dapat menyebabkan efek toksik yang berbahaya. Next. Yang selanjutnya itu ada pemantauan terapi. Pemantauan terapi dari kadar carbamazepin ini harus dilakukan secara berkala, terutama karena obat ini menginduksi metabolisme dirinya sendiri sehingga dapat menyebabkan penurunan kadar dalam darah seiring waktu. Pemeriksaan kadar dilakukan terutama pada awal pengobatan untuk memastikan dosis optimal. Saat terjadi gejala toksisitas seperti pusing, penglihatan ganda, dan mual.
jika ada interaksi obat dengan antikoagulan, antibiotik, atau obat lain yang menggunakan enzim CYP3A4. Next. Yang selanjutnya itu ada efek samping dan toksisitas. Karbamazepin memiliki beberapa efek samping, diantaranya yang pertama itu ada efek ringan, itu seperti pusing, kantuk, mual, dan gagal koordinasi. Sedangkan kalau efek serius itu ada sindrom Stevens-Johnson, itu reaksi alergi serius yang menyebabkan keluhan kulit parah. Yang kedua itu ada agranulositosis, penurunan jumlah sel darah putih, meningkatkan risiko infeksi. Yang ketiga itu ada hepatotoksisitas atau gangguan fungsi hati. Yang selanjutnya itu ada interaksi obat yang harus diperhatikan. Karbamazepin meningkatkan metabolisme obat lain seperti kontrasepsi oral, warfarin, kortikosteroid, konsumsi graperuit, dapat meningkatkan kadar karbamazepin dan meningkatkan risiko efek samping. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Dalam selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hajarul Aswad. Baik, moderator selanjutnya yaitu ada tadi kasusnya. Untuk kasus yang pertama yaitu epilepsi dengan kadar subterapeutik. Seorang pasien epilepsi mengalami kejang berulang meskipun sudah mengkonsumsi karbamazepin. Setelah diperiksa, kadar dalam darahnya hanya 3 mikrogram per mililiter atau di bawah batas terapinya. Penyebabnya adalah autoinduksi metabolisme sehingga dosis harus disesuaikan. Untuk kasus yang kedua yaitu sindrom Stevens-Johnson, yaitu seorang pasien 12 tahun mengalami luka di mulut, ruam merah menyebar di seluruh tubuh setelah 2 minggu mengonsumsi karbamazepin. Diagnosis menunjukkan sindrom Stevens-Johnson yang merupakan efek samping langka terapi serius. Pengobatan dihentikan segera dan pasien mendapatkan terapi kortikosteroid serta perawatan intensif. Untuk kasus yang ketiga yaitu gangguan bipolar dengan interaksi obat. Seorang pasien bipolar yang juga mengonsumsi antidepresan SSRI mengalami pusing dan penglihatan kabur. Diketahui bahwa karbamazepin menurunkan efektivitas SSRI melalui induksi enzim hati. Penyesuaian dosis dilakukan untuk menghindari gejala tersebut. Next. Untuk manajemen kasusnya yaitu untuk memastikan penggunaan karbamazepin yang aman dan efektif. Beberapa langkah yang perlu dilakukan diantaranya yaitu yang pertama evaluasi dosis secara berkala berdasarkan kadar dalam darah. Yang kedua yaitu memantau efek samping terutama jika terapi ruam atau gangguan darah. Yang ketiga yaitu mencegah interaksi obat terutama pada pasien dengan terapi kombinasi. Yang keempat yaitu alternatif terapi jika pasien tidak toleran terhadap karbamazepin seperti oxcarbazepin atau lamotrigin. Lanjut. Untuk kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu karbamazepin adalah obat yang penting dalam terapi epilepsi, gangguan bipolar, dan nyeri neuropatik. Yang kedua yaitu karena memiliki kisaran terapeutik sempit. Pemantauan kadar dalam darah sangat diperlukan untuk menghindari efek toksik. Yang ketiga yaitu efek samping serius seperti sindrom Stevens-Johnson perlu diwaspadai, terutama pada pasien dengan riwayat alergi obat. Yang keempat yaitu penggunaan karbamazepin harus diawasi oleh tenaga medis, terutama karena banyaknya interaksi obat yang kemungkinan akan terjadi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang kurang jelas atau belum mengerti, boleh bertanya. Saya mau bertanya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Natasha Triaini dari kelompok 7
ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana interaksi karbamazepin dengan obat lain dapat mempengaruhi efektivitas pengobatan? Terima kasih. Baiklah, silakan langsung dijawab. Baik, izinkan saya menjawab. Tadi bagaimana interaksi karbamazepin dengan obat lain dapat mempengaruhi efektivitas pengobatan ya? Iya, Mbak? Ya, Iya. Oke. Jadi karbamazepin meningkatkan metabolisme obat lain seperti kontrasepsi oral, warfarin, dan kortikosteroid yang dapat menurunkan efektivitasnya. Karbamazepin juga dapat menurunkan efektivitas antidepresan SSRI melalui induksi enzim hati yang dapat memperburuk gejala gangguan bipolar atau depresi. Selain itu, konsumsi grapefruit dapat meningkatkan kadar karbamazepin dalam darah sehingga meningkatkan risiko efek samping. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Oke. Oke, terima kasih. selanjutnya jika masih ada yang ingin tanyakan, kami masih membuka dua pertanyaan lagi. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Agustina dari kelompok 6. Ingin bertanya, sebutkan dan jelaskan 2 efek samping serius dari penggunaan karbamazepin. Baiklah, di sini saya akan langsung menjawabnya. Jelaskan 2 efek samping serius dari penggunaan karbamazepin ya. Iya, Baiklah, yang pertama ada sindrom Stevens-Johnson, yaitu reaksi alergi serius yang menyebabkan ruam kulit parah, luka di mulut, dan kulit mengelupas. Jika terjadi, penggunaan obat harus dihentikan segera dan pasien memerlukan perawatan intensif. Dan untuk selanjutnya ada granulositosis, yaitu penurunan jumlah sel darah putih yang meningkatkan risiko infeksi serius. Oleh karena itu, pemeriksaan darah berkala diperlukan untuk mendeteksi komplikasi ini lebih awal. Bagaimana? oke. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya masih ada sisa 1 pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tripolina dari kelompok 7. Izin bertanya, mengapa pemantauan kadar karbamazepin dalam darah sangat penting dalam terapi pasien? Silakan dijawab. Tadi pertanyaan dari Lia, mengapa pemantauan kadar karbamazepin dalam darah sangat penting dalam terapi pasien? Itu pemantauan kadar karbamazepin sangat penting karena obat ini memiliki kisaran terapeutik sempit 4-12 mikrogram per mililiter. Jika kadar terlalu rendah, obat ini tidak efektif dalam mengontrol kejang atau gangguan lainnya. Sebaliknya, jika terlalu tinggi, dapat menyebabkan efek toksik seperti pusing, penglihatan ganda, dan mual. Karbamazepin ini juga mengalami autoinduksi metabolisme yang menyebabkan kadar dalam darah menurun seiring waktu, sehingga pemantauan diperlukan untuk penyesuaian dosis. Bagaimana saudari Lia? Baik, paham. Oke, terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja untuk diskusi kita pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye. Oke. Terima kasih. Ya.